merasa, wah kita ini harus punya identitas, harus tahu siapa diri kita. Kita jangan mau untuk di bawah kekuasaan bangsa lain. Sehingga akibat dari bangkitnya nasionalisme ini, kita lihat negara-negara merdeka. Betul, banyak negara-negara yang mengalami kemerdekaan di abad ke-20, Indonesia, India, dan sebagainya. Kemudian saudara lihat apa yang terjadi di Uni Soviet, negara yang begitu kuat, yang begitu besar, hancur sudah Uni Soviet. Sekarang muncul negara-negara etnis, Kroasia, Etnosia, dan sebagainya. Nah, jadi kalau saudara lihat apa yang dinubuatkan di sini sebetulnya kontradiksi dengan fenomena yang terjadi di dunia. Dunia ini cenderung untuk menjadi kelompok-kelompok, saudara. Bahkan Indonesia dan Malaysia pun, kalau saudara mengikuti berita di Indonesia, berapa kali sempat hampir perang. Kenapa? Karena TKI, TKW Indonesia yang kerja di Malaysia diperlakukan dengan buruk. Banyak orang Indo tersinggung. Kemudian juga Malaysia mengklaim itu jenis tari-tarian tertentu, makanan tertentu, mereka klaim ke dunia internasional. Ini ciri khas Malaysia. Padahal itu sebetulnya dari Indonesia gitu. Sehingga banyak orang Indonesia emosi, kita serang Malaysia. Nah, kalau saudara pikir mereka dua-dua dari etnis apa? Malay. Nah, saudara mengikuti logikanya. Tapi di sini kita lihat kecenderungannya apa? Justru terpusat kepada satu kekuasaan. Nah, ternyata saudara, ini mulai digenapi. Memang sekarang ini ada lebih dari 300 negara. Tapi saudara yang tahu ekonomi pasti tahu lebih banyak dari saya. Saudara mengenal istilah sistem perdagangan dunia. Tahun 2006, Marison Bonpassé, dia menulis, saudara bisa lihat di online karena dia sudah masukkan di online. Judul tulisan dia Single Global Currency. Yang hari ini juga di Amerika mulai dibicarakan kemungkinan dunia punya satu mata uang. Cina tidak mau dolar weak, saudara. Maunya apa? Pakai mata uang Cina, yen. Saudara, kalau itu terwujud, single global currency, sudah lihat ini, apa yang firman Tuhan nubuatkan mulai terjadi. Kemudian saudara, sekarang ini sudah ada yang disebut International Financial Reporting Standards, di mana saudara, kalau mau mengikuti perdagangan atau memberikan laporan keuangan secara internasional, yang diakui secara internasional, mereka harus memenuhi standar ini. Ini merupakan pengembangan dari International Accounting Standards yang selama ini dipakai. Tanggal 27 Agustus 2008 saja sudah ada 113 negara di seluruh dunia, termasuk di seluruh Eropa, yang disebutkan currently require or permit IFRS reporting. Approximately 85 of those countries require IFRS reporting for all domestic listed companies. Mungkin Moraga ICC juga harus mengikuti standar ini ya, Melia sama Suryani. Saudara, sudah lihat kecenderungannya menjadi makin global, ada standarnya. Nah, ini saudara, yang langsung berkaitan dengan ayat 17, 18, ayat 16, 17 yang sudah kita baca tadi. Bagaimana itu? Kok dikatakan orang yang tidak punya tanda di lengannya atau di dahinya tidak bisa melakukan transaksi bisnis? What is that? Saudara, ini sudah mulai terjadi. Saudara pernah mendengar radio frequency identification? RFID.
radio frequency identification. Saudara, ini seperti namanya saudara, dengan menggunakan gelombang radio bisa membaca data. Jadi ada dua reader, ya, atau yang disebut interrogators, dan labels atau teks yang berisi data-data. Hari ini saudara, RFID sudah digunakan secara global di dalam berbagai macam bentuk, baik itu di bidang transportasi. Pak Jimmy punya fast track, bisa tahu itu begitu lewat itu pakai RFID. Mereka langsung bisa kalkulasi, potong $5. Di bidang pembayaran, beberapa cellphone yang baru itu punya program ini, sehingga saudara tidak perlu lagi kredit card bayar. Saudara cukup masukkan password di cellphone saudara, mereka langsung bisa tarik berapa yang saudara belanjakan. Di bidang manajemen dan retail sales, untuk product tracking, bahkan juga animal identification. Banyak sekarang binatang-binatang yang dikasih tag telinganya saudara. Data-datanya sudah ada, berapa usianya, vitamin-vitamin apa yang sudah pernah diberikan. Juga untuk inventory systems, dan juga library. Di library juga, makanya sekarang lebih aman saudara, orang kalau tidak check out dulu, ya, akan ketahuan. Juga khususnya untuk human identification. Malaysia negara pertama yang pasportnya saudara pakai sistem ini. Semua data langsung ada. Kapan keluar masuknya lengkap saudara. Itu Malaysia yang pertama memakai sistem ini di paspor. Ini dipakai juga di sekolah-sekolah di Pennsylvania misalnya. Itu ada berapa kalau saya tidak salah 50 lebih sekolah yang sudah pakai sistem ini. Kalau kita dulu kan zamannya apa? ID card ya, mau ke library tunjukin dulu, tidak perlu sekarang. Mereka tag di sini sudah ada sistem RFID, di mana anak ini berada. Orang tuanya misalnya telepon, anakku, aku mau ngomong. Guru tinggal masukkan, tahu oh anakmu sedang ada di kitchen, anakmu sedang main basketball, lokasi langsung bisa diketahui saudara. Ini masih pakai di ini saudara, tapi perkembangan lebih lanjut saudara. Di tahun 98, seorang profesor dari Inggris, profesor cybernetics yang bernama Kevin Warwick, dia orang pertama yang implant a chip in his arm. Bukan lagi cuma dikalungi, tapi RFID yang makin hari makin kecil saudara, besarnya itu cuma seperti beras, oleh Profesor Kevin Warwick ditaruh di lengannya. Nah, ada gambar ini saudara, ini yang sekarang ini sudah makin banyak. Saudara lihat itu besarnya cuma seperti sebutir beras. Next, saudara lihat sudah diimplant yang sekitarnya itu iodine-nya untuk disinfection sudah dimasukkan di situ sudah. Next, kalau di X-ray saudara kelihatan itu chipnya dalam tubuh. Next, ada yang dimasukkan di lengannya. Tadi firman Tuhan bilang gimana? Tanda yang di lengan atau di dahi. Yang di dahi pun sekarang juga sudah terjadi diimplant, katanya di belakang mata saudara. Itu akan susah kalau diambil. Kalau di sini masih mending, misalnya orangnya sudah tidak mau lagi, bisa dioperasi, dicabut saudara. Di situ saudara, itu ada banyak data yang sekarang ini disarankan oleh banyak rumah sakit supaya para pasien begitu masuk emergency
dokter, nurse, tidak perlu repot. Tinggal aja di kontak itunya, masuk semua data. Orangnya pingsan, it's okay. Tidak bisa jawab, it's okay. Semua data itu sudah masuk.